Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun pada Senin 21 April 2025 pukul 7.35 pagi waktu setempat. Vatikan mengkonfirmasi penyebab meninggalnya Paus Fransiskus adalah pneumonia ganda yang dipicu oleh penyakit pernapasan kronis yang telah lama dideritanya. Paus Fransiskus memang diketahui memiliki riwayat penyakit paru-paru sejak muda, termasuk pernah menjalani pengangkatan sebagian paru-parunya. Pada Jumat 14 Februari 2025, dia dirawat di rumah sakit Gemelli karena mengalami krisis pernapasan yang kemudian berkembang menjadi pneumonia ganda. Ia menjalani perawatan intensif selama 38 hari, periode rawat inap terlama sepanjang 12 tahun masa kepemimpinannya di Vatikan. Double pneumonia atau pneumonia ganda atau pneumonia bilateral merupakan salah satu infeksi paru yang bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Berbeda dengan pneumonia biasa yang hanya menyerang salah satu sisi paru, kondisi ini menyerang kedua paru sekaligus sehingga membuat penderitanya kesulitan bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau jamur yang menyerang kantung udara di paru-paru alveoli. Ketika alveoli terinfeksi, kantung tersebut akan meradang dan terisi oleh cairan atau nanah, sehingga menghambat pertukaran oksigen dalam tubuh. Gejala pneumonia ganda umumnya mirip dengan pneumonia pada satu paru, dan bisa bervariasi tergantung usia, kondisi kesehatan, serta penyebabnya. Beberapa gejala umum yang patut diwaspadai seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk, kadang mengeluarkan darah tebal, sesak napas bahkan saat melakukan aktivitas ringan, nyeri dada terutama saat batuk atau bernapas dalam, kelelahan yang berat, mual, muntah atau diare, peningkatan denyut jantung dan laju pernapasan. Pada lansia, gejala bisa berbeda. Selain gejala umum, mereka mungkin mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, hingga suhu tubuh yang justru lebih rendah dari normal. Siapa yang beresiko? Menurut para ahli, siapa saja bisa terkena pneumonia, tetapi ada kelompok yang lebih rentan mengalami pneumonia ganda, yaitu bayi dan balita, lansia di atas 65 tahun, perokok aktif, penderita penyakit paru kronis seperti asma dan COPD, pasien dengan gangguan imunitas seperti HIV/AIDS, diabetes, atau pengguna obat imunosupresif, orang dengan penyakit jantung atau gagal jantung, penderita malnutrisi. Selain itu, infeksi virus seperti flu, RSV, hingga bakteri Streptococcus pneumonia bisa menjadi penyebab pneumonia ganda, apalagi jika imunitas tubuh sedang menurun. Gejala pneumonia ganda kerap menyerupai flu biasa, sehingga banyak orang terlambat mendapatkan pertolongan medis. Bila mengalami batuk disertai sesak napas, demam tinggi, atau nyeri dada yang makin parah dalam 3 hari, sebaiknya segera periksa ke dokter. Apalagi bagi mereka yang memiliki faktor resiko yang telah dijelaskan, gejala sekecil apapun sebaiknya jangan diabaikan. Pasalnya, pneumonia ganda bisa berkembang cepat menjadi kondisi gawat darurat seperti sepsis atau gagal napas. Penanganan pneumonia ganda bergantung pada penyebab infeksinya, seperti bakteri. Biasanya dokter akan meresepkan antibiotik. Virus, antibiotik tidak efektif, namun antiviral bisa digunakan bila sesuai, terutama untuk pneumonia akibat influenza. Jamur, obat anti jamur akan diberikan pada kasus tertentu, terutama bila daya tahan tubuh pasien sangat lemah. Selain itu, pasien disarankan untuk istirahat total, minum cukup cairan, dan tidak menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh oleh dokter, meski gejala mulai membaik. Paus Fransiskus memilih untuk tidak dimakamkan di dalam kompleks Vatikan seperti mayoritas pendahulunya. Sebaliknya, ia telah menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Mayor. Kepergian Paus Fransiskus memang meninggalkan duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Namun kesederhanaan yang ia wariskan lewat prosesi pemakamannya juga menjadi cerminan nilai-nilai yang selama ini ia junjung tinggi. Kerendahan hati, pelayanan, dan kasih yang tanpa pamrih. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan dan diterima di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.